bertemu lagi dengan Ustazah siapa? Ustazah Lucy dari kelas 3 Abdurrahman. Sebelumnya Ustazah sapa dulu ya teman-teman yang di rumah. Halo kelas 3 Khalid. Halo kelas 3 Abdurrahman. Halo kelas 3 Amru. Halo kelas 3 Salma. Halo kelas 3 Bilal. Dan halo kelas 3 Zaid. Semua kita selalu dalam lindungan Allah dan juga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, pada materi ini kita akan belajar tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah kita dapat mengetahui gerak tangan secara cepat dalam suatu tari. Yang kedua, kita dapat mengetahui keberagaman individu di dalam rumah. Yang ketiga, kita dapat mengetahui keberagaman individu di sekolah. Yang keempat, kita dapat memahami dan menjelaskan isi dari dongeng. Dan yang kelima, kita dapat mengetahui sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang gerak tangan secara cepat dalam suatu tari. Coba kita praktek bersama-sama ya. Ayo yang sedang menonton berdiri. Sikap yang pertama yang harus kita praktikkan adalah sikap tegap. Tegap. Oke, sudah tegapnya. Kita tekuk siku di samping badan. Kemudian kita gerakan siku yang sudah kita tekuk tadi ke atas dan ke bawah. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Coba kita praktikkan secara cepat. Oke, 1, 2, 1, 2. Lebih cepat. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya, kita bisa praktik bersama-sama ya. Oke, jadi itu gerak cepat dalam suatu tari. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang keberagaman sifat individu di dalam rumah. Di dalam rumah itu memiliki sifat yang berbeda-beda setiap orangnya. Seperti ibu. Ibu memiliki sifat penyayang, kemudian penolong, terus ayah misalkan tegas, terus juga dia sabar. Kemudian adik biasanya bersifat lucu, kemudian juga dia bersifat menggemaskan. Sedangkan kakak misalkan sifatnya rajin, kemudian jujur, dan sebagainya. Sifat-sifat dalam keluarga berbeda-beda ya. Coba, bagaimana sifat keluarga kalian di rumah? Ya, selain di rumah, sifat juga sangat beragam di sekolah. Karena di sekolah kita memiliki banyak teman, kita juga memiliki banyak guru yang tentunya berbeda dari kita. Contohnya adalah Beni. Beni memiliki sifat yang jujur. Kemudian Sisi memiliki sifat yang baik hati. Kemudian Andi memiliki sifat yang penyabar. Dan Kakak memiliki sifat yang suka menolong. Selanjutnya kita akan belajar tentang memahami dan menjelaskan isi dongeng. Untuk bisa memahami dan menjelaskan isi dari dongeng, kita harus membaca dongeng dengan teliti dan tuntas. Kemudian kita bisa mengetahui isi dari dongeng tersebut. Untuk mengetahui isi dongeng tersebut, kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjawab tentang isi dongeng tersebut. Coba kita perhatikan dongeng berikut terlebih dahulu, kemudian kita coba mengisi peta pikiran yang sudah Ustazah sediakan ya. Hewan, burung, dan kelelawar. Dalam hutan yang lebat, tinggallah hewan-hewan di bawah pepohonan. Sementara burung-burung tinggal di atas pepohonan. Kalian tentu mengetahui perbedaan antara burung dan hewan biasa, bukan? Ya, anak-anak. Ada juga kelelawar yang tinggal di atas pohon. Sebelumnya mereka semua tinggal bersama-sama dengan rukun dan tidak pernah bertengkar. Tapi suatu hari, mereka mulai menyadari bahwa mereka tinggal di bagian berbeda dalam hutan tersebut. Burung dan hewan mulai bertengkar satu sama lain.
Hewan dengan ekor dan tanduknya berkata, "Kami adalah yang terbaik." Burung pun mengepakkan sayap mereka dan berkata, "Bukan, kamilah yang terbaik." Mulailah peperangan itu. Ketika seseorang merasa sakit hati, hal itu bisa berujung pada pertengkaran, perkelahian, bahkan pertumpahan darah. Kisah yang sama akan terjadi pula di sini. Perang berbahaya pecah antara dua kelompok itu. Keributan dan perkelahian pun terjadi. Sementara perang terjadi, kelelawar tetap diam dan hanya menyaksikan keributan yang terjadi. Dia tidak bergabung dengan kelompok burung maupun kelompok hewan. Dia hanya terbang dari pohon ke pohon sehingga membuat burung-burung kesal padanya. "Apa-apaan kau ini? Bukannya bergabung, kau malah tidak peduli. Kau hanya melihat dan tidak ikut berperang. Ini adalah perang besar yang sangat penting. Ini masalah hidup dan mati. Hewan-hewan itu menghabisi kita dan kau hanya terbang ke sana kemari seperti kelelawar bodoh. Ayolah, bergabung dengan kami. Serang hewan-hewan itu." Pemimpin pasukan burung dengan marah memerintah si kelelawar. Tapi kelelawar menjawab, "Bukankah aku hewan bodoh? Bagaimana aku bisa menyerang mereka? Jika penglihatanmu bagus, lihatlah wajahku. Apa aku punya paruh? Apa kau pernah melihat burung tanpa paruh? Kau yang bodoh. Aku ini golongan hewan." Kelelawar berkata demikian dan tetap diam di sana. Burung-burung pun kesal dan meninggalkan si kelelawar. Tapi tidak lama kemudian, kapten kelompok hewan tiba di sana dan berkata, "Wow, kau anggota kami. Ayo, bantu kami serang burung-burung payah itu. Ayolah, kita habisi mereka." Lalu kelelawar itu menjawab, "Aduh kapten, kau ini konyol. Apa kau pikir aku ini anggota kelompok hewan? Coba lihat buluku. Apa kau pernah melihat hewan dengan bulu seperti ini? Aku ini burung. Bagaimana aku bisa berperang melawan mereka? Pergilah dari sini." Para hewan pun marah dan meninggalkan si kelelawar itu juga. Peperangan terus berlanjut dan mereka tidak bisa melakukan hal yang lain. Mereka tidak bisa melakukan apapun karena mereka kelelahan. Mereka bisa tewas kalau terus begini. Akhirnya para burung dan hewan bersama-sama berusaha mencari jalan keluar. Lalu mereka memutuskan bahwa burung akan hidup di atas pohon, sedangkan para hewan hidup di bawah pohon. Segera setelah itu, burung-burung pun terbang dan hinggap di pepohonan. Mereka melihat si kelelawar dan berkata kepadanya, "Hei, kau kan golongan hewan. Ayo turun dan tinggal dengan golongan hewan. Pergilah." Kelelawar malang itu ketakutan. Dia pun turun dan tinggal di dekat golongan hewan. Namun kapten dari hewan itu meneriakinya, "Hei, kau kan burung. Jadi sebaiknya kau pergi dari sini atau kami akan memakanmu." Sekarang si kelelawar benar-benar mendapat masalah. Dia tidak bisa tinggal di pepohonan maupun di daratan. Tidak ada satupun yang mau menolongnya. Dan dia tidak punya tempat tinggal. Sejak itu dan sampai sekarang, kelelawar pun terpaksa hidup dalam gua yang gelap. Peta pikiran dongeng, hewan, burung, dan kelelawar. Oke, tadi kita sudah menonton video dari dongeng hewan, burung, dan kelelawar ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menjelaskan isi dongeng melalui peta pikiran. Ayo perhatikan peta pikiran berikut ini. Judulnya adalah hewan, burung, dan kelelawar. Pertanyaan pertama, siapa saja tokoh dalam dongeng? Pertanyaan yang kedua, mengapa semua penghuni hutan berperang? Yang ketiga, bagaimana cara kelelawar menolak ajakan kapten burung dan kapten hewan untuk berperang? Yang keempat, mengapa kelelawar diusir oleh penduduk hutan? Ada yang sudah tahu jawabannya? Ayo kita jawab bersama-sama ya. Jangan lupa kita tulis dulu, judulnya adalah hewan, burung, dan kelelawar. Pertanyaan yang pertama, siapa saja tokoh dalam dongeng? Betul sekali, kelelawar, hewan, dan burung. Pertanyaan yang kedua, mengapa semua penghuni hutan berperang? Karena mereka hidup berdampingan di dalam hutan dan saling mengganggu. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kelelawar menolak ajakan kapten burung dan kapten hewan untuk berperang? Jawabannya adalah kelelawar menjelaskan
bahwa ia bukan salah satu dari golongan burung dan hewan. Ia mengatakan bahwa ia bukan golongan burung sebab tidak memiliki paruh, dan mengatakan bahwa ia bukan golongan hewan sebab berbulu seperti burung kepada kapten hewan. Pertanyaan terakhir, mengapa kelelawar diusir oleh penduduk hutan? Betul sekali, karena ia tidak ikut membantu salah satu golongan penduduk hutan saat peperangan. Ia juga tidak mengakui dirinya berada di golongan hewan atau burung saat perang. Itu adalah peta pikiran dari dongeng hewan, burung, dan kelelawar. Oke, masuk pada pembelajaran yang terakhir, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Kemarin kita sudah belajar tentang sifat komutatif pada penjumlahan. Sekarang kita coba sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian. Contoh, Ustazah memiliki 6 ekor kelinci. Ustazah ingin meletakkan kelinci-kelinci Ustazah di 2 kandang. Jadi berapa ya masing-masing kandang isi kelincinya? Betul sekali, masing-masing berisi 3 kelinci. Jika ditulis dalam perkalian, yaitu 3 dikali 2, hasilnya adalah 6. Kemudian kelinci yang tadi Ustazah miliki sebanyak 6 ekor tersebut ingin Ustazah tempatkan lagi di 3 kandang. Kira-kira berapa ya masing-masing kandangnya isi kelincinya? Betul sekali, masing-masing berisi 2. Jika ditulis dalam perkalian berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 2 dikali 3. Kok bisa Ustazah? Bisa dong, karena hasilnya sama-sama 6. Jadi Ustazah ulangi, 3 dikali 2 sama dengan 2 dikali 3. Itu adalah contoh dari sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian. Untuk bisa kita lebih paham tentang sifat komutatif perkalian, yuk kita perhatikan video berikut ini. Sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian. Perhatikan contoh berikut ini. 2 dikali 3 sama dengan 6. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Perhatikan contoh berikut ini. 12 dikali 4 sama dengan berapa anak-anak hasilnya? Betul sekali, 48. Kemudian 4 dikali 12 sama dengan 48. Jadi 12 dikali 4 sama dengan 4 dikali 12. Perhatikan contoh berikut ini. 200 dikali 4 sama dengan 800. 4 dikali 200 sama dengan 800. Jadi 200 dikali 4 sama dengan 4 dikali 200. Oke anak-anak, jadi itu adalah materi-materi yang sudah Ustazah sampaikan. Semoga kalian paham ya, dan kita bisa memahami materi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Amin. Selanjutnya, semoga kita selalu bersemangat dalam belajar dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.